Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup akan membawa umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun kehidupan kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Tiap masalah yang kita hadapi, biarlah kita boleh serahkan di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan segala sesuatunya. Pada saat ini kembali lagi, saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Waktunya Kebenaran Dinyatakan. Ayatnya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya rasa ini salah saya sendiri. Saya merasa sedikit stres dan saya berpikir sudah waktunya untuk pemeriksaan kesehatan. Namun saya belum siap untuk panggilan telepon yang saya terima beberapa hari setelahnya. Tingkat kolesterol Anda sebesar 258. Ya, sangat tinggi, kata perawat itu. Dokter ingin Anda segera memulai pengobatan untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih ideal, yaitu 150 hingga 170. Saya berjalan ke apotik untuk mengambil obat saya. Saya pikir olahraga diperlukan untuk menjaga kolesterol tetap bergerak. Saya kemudian mengetahui pemikiran saya salah. Namun olahraga memang baik untuk jantung. Lalu saya mulai meminum pil dalam jumlah kecil setiap hari tanpa terlewatkan. Namun momen kebenaran datang ketika saya mengambil brosur perusahaan farmasi. Di bagian belakang saya mendapati tabel makanan yang memberi kolesterol dan kandungan lemak untuk berbagai bahan makanan pokok dan makanan siap saji. Saat itu bukanlah pertama kalinya saya melihat grafik seperti itu, tetapi kali ini saya melihatnya lebih dekat. Saat itulah sesuatu mengejutkan saya dengan kekuatan sebuah wahyu. Jelas, beberapa makanan memang lebih tinggi kolesterol dan lemak dibandingkan yang lain. Tetapi kenyataan yang mendasar adalah buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran tidak mengandung kolesterol, sangat rendah lemak, dan tinggi serat, tentu yang membantu menurunkan kolesterol darah. Ribuan tahun yang lalu, pola makan seperti ini diucapkan oleh pencipta kita. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Di dalam Kejadian 1 ayat 29. Ya, jadi suatu hal yang sungguh menarik pada saat ini, bagaimana di sini ada seseorang, ya, bagaimana dia merasa sedikit stres dan dia berpikir sudah waktunya untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, namun dia belum siap ya untuk panggilan telepon yang dia terima ini beberapa hari setelahnya. Karena di sini dikatakan bahwa dokter mengatakan bahwa dia ini kolesterolnya sangat tinggi, yaitu 258. Ya, dan kata perawat, dokter ingin Anda segera memulai pengobatan ya untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih ideal, yaitu 150 atau 170. Ya, jadi orang ini juga kemudian mengetahui ya bagaimana dia ini melihat grafik ya dari perusahaan farmasi. Ya, jadi pada saat dia melihat grafik ini, sering dia sudah melihat grafik ini, tetapi kali ini dia melihatnya lebih dekat. Ya, saat itulah yang mengejutkan dia. Ya, beberapa makanan memang lebih tinggi kolesterol dan lemak dibandingkan yang lain. Ya, tetapi kenyataan yang mendasar adalah buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran tidak mengandung kolesterol. Sangat rendah lemak dan tinggi serat tertentu yang membantu menurunkan kolesterol darah. Jadi kembali lagi dia diingatkan untuk kembali merubah akan pola hidupnya, untuk lebih lagi banyak memakan buah-buahan, biji-bijian, dan juga sayuran. Dan juga di sini kembali lagi dia diingatkan ribuan tahun yang lalu bagaimana pola makan seperti yang diucapkan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Ya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu." Ya, jadi barulah 4 minggu berlalu sejak saat kebenaran dinyatakan dan terjadi perubahan pola hidup. Dan kemarin pada saat orang ini kembali tes akan darahnya lagi, hasilnya luar biasa. Kolesterolnya ini
turun menjadi 124. Dan dokternya ini menghentikan penggunaan obat penurun kolesterol sambil berkata, Anda tidak memerlukan ini lagi. Ya, karena perubahan pola makan Anda tentu membuat perbedaan. Tetap lakukan itu dan Anda tidak perlu khawatir dengan efek samping obat. Menemui apoteker atau menemui saya, kabar baik. Ya, jadi inilah, dengan merubah pola hidup itu akan kembali membawa kehidupan lebih baik lagi hari demi hari. Dan orang ini pun disadarkan, ya dia sangat bersyukur dengan apa yang dia sudah lakukan di dalam kehidupannya. Ya tentunya dokter bisa mengatakan kepadanya untuk tidak ini, tidak itu, tetapi kembali lagi dari diri kita atau dari diri orang ini sendiri. Apakah dia mau untuk melakukan itu semua? Ya bagaimana dia mau bekerja sama sehingga semua akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri tentunya. Ya kabar baik lainnya, berat badan saya turun, energi bertambah dan mendapatkan kembali rasa penghargaan yang layak untuk makanan yang lebih sederhana. Dan yang sangat penting, saya merasa jauh lebih baik. Sungguh cara yang luar biasa. Jadi kembali lagi, orang ini juga merasa bersyukur oleh karena berat badannya turun. Ya, dan juga dia mendapatkan rasa yang berbeda dari sebelumnya. Ya, dan dia juga menyadari betapa pentingnya untuk makan makanan yang lebih sederhana. Yang sangat penting bagi dirinya, merasa dirinya ini jauh lebih baik. Ya, ini adalah sungguh cara yang luar biasa. Ya, jadi inilah yang dialami oleh orang ini, bagaimana kesehatannya hari demi hari lebih membaik lagi karena dia menjaga akan pola hidupnya. Ya, bagaimana dia menyadari bahwa apa yang dia sudah lakukan sudah membuat dirinya ini sakit. Jadi katakan bahwa diri kita adalah keabad Tuhan. Biar kita dapat menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang kita lakukan itu akan berdampak di dalam diri kita kalau kita tidak mengontrol segala sesuatunya. Ya, jangan sampai hal-hal buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat semuanya terjadi baru kita menyesali semuanya itu. Tapi biarlah sebelum semuanya terlambat, ya kita boleh kembali meminta tuntunan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita hikmat di dalam kehidupan kita. Supaya kita pun dapat merubah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya tentunya kita harus bersyukur ya karena amaran demi amaran itu diberikan kepada kita. Untuk kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan segala sesuatunya. Apapun itu yang kita lakukan, biarlah kita boleh berserah sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Dan di sini juga dikatakan, terima kasih ya Tuhan telah menyadarkan saya kembali kepada pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami di Taman Eden. Ya kembali lagi kita harus mengingat akan perjalanan ya setiap umat-umat Tuhan di zaman yang lalu. Di dalam setiap firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita setiap harinya. Pelajaran yang indah ya dari orang ini. Bagaimana waktunya kebenaran itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita ingin beribadah kepada Tuhan. Ya tidak ada halangan yang kita rasakan. Tetapi kita dapat merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya sama seperti orang ini. Pada saat dia sudah menjalankan segala sesuatunya dan dia memeriksakan kembali kolesterolnya dan ternyata kolesterolnya itu turun. Ya dan dia merasakan ya hal yang berubah di dalam kehidupannya. Semua terasa ringan. Ya bagaimana dia menjalani itu dengan penuh sukacita. Ya kembali lagi dia mengingat bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang dirasakan oleh orang ini dan bagaimana dia pun dapat merasakan hal-hal yang lain lagi di dalam kehidupannya. Sehingga dia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Ya tentu di dalam kehidupan kita pun kita akan merasakan itu kalau kita mau menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya bagaimana Yesus selalu memberikan sukacita kepada orang-orang di sekelilingnya. Kedamaian yang orang-orang rasakan pada saat mereka bertemu dengan Yesus. Pada saat mereka merasakan kesakitan. Bagaimana mereka mempunyai pengharapan yang penuh kepada Kristus. Supaya Kristus dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang sudah bertahun-tahun mereka merasakan kesakitan. Pengharapan itu datang pada saat mereka memandang wajahnya. Ya, jadi hal yang sungguh luar biasa.
Begitu pula dengan kita. Baiklah kita juga boleh terus bergantung iman kepercayaan kita hanya kepada Kristus saja. Maka Dia akan memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kita. Menjalankan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maka Dia akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan untuk terus mau menjalankan kehidupan kita. Dan di sini juga ya dikatakan bahwa Tuhan yang menyatakan ya kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Ya Dia memberikan kita suatu kabar yang baik, kabar sukacita yang selalu Dia sampaikan kepada setiap umat-umatnya. Ya biarlah di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh selalu bersyukur, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Ya karena Tuhan sudah memelihara kita, karena Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita di atas kayu salib. Ya pada saat Yesus memanggil ke-12 muridnya, kita mengingat kembali ya bahwa murid-murid ini mereka tidak khawatir apa yang akan mereka pakai, apa yang akan mereka makan. Pada saat Yesus memanggil mereka, mereka langsung mengikuti Sang Juru Selamat itu. Begitu luar biasa penyertaan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing dan juga kepada setiap umat-umat Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya walaupun kita hidup di akhir daripada dunia ini, ya tentunya bagaimana si jahat itu bekerja keras ya untuk menjatuhkan kita. Ya karena dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menghalangi kita. Tapi baiklah kita boleh terus berserah kepada Tuhan. Ya karena Tuhanlah penolong kita. Satu-satunya kekuatan kita yang akan memampukan kita. Yang akan menyanggupkan kita untuk terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah menjadi suatu nasihat firman Tuhan bagi masing-masing kita. Biarlah hari demi hari, komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita akan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing setiap harinya. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu, menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Biarlah pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Ya boleh kembali lagi memberikan kita ya semangat yang baru, memberikan kita ya suatu hal yang baru untuk kita mau terus mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Biarlah dalam apapun yang kita lakukan kita boleh selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Ya walaupun mungkin akan banyak ya kelemahan atau kekurangan, tapi biarlah kita serahkan semuanya itu kepada Kristus dan Dia akan menyanggupkan kehidupan kita. Ya inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.